Ini merupakan sebuah kisah tentang seorang kakek tua miskin yang hidup bersama berdampingan dengan ular besar di dalam goa. Di hutan mereka menjadi sahabat saling membantu dan menjadi cerita menggemparkan di daerahnya. Mari kita simak bagaimana mereka bisa bersahabat. Pak Joyo berdiri di jendela rumah kontrakannya yang gelap. Udara malam kota yang lembab terasa menusuk tulang. Ia memandangi jalanan sempit yang dihiasi lampu jalan redup. Kehidupan di luar berjalan terus, tetapi bagi Pak Joyo, waktu terasa berhenti. Ia hanyalah sosok tua yang tersingkir dari hiruk-pikuk dunia. Setiap malam, ia dihantui oleh kenangan masa lalu, istri tercintanya yang telah meninggal, anak-anak yang entah kemana, dan suara tawa yang dulu memenuhi rumah kecil mereka. Semua itu kini hanyalah gema dalam pikirannya yang lelah. Keputusan untuk pergi dari kota itu datang seperti desakan tak tertahankan. Aku sudah selesai di sini, bisiknya pada dirinya sendiri. Pak Joyo tidak memberitahu siapapun. Ia tahu tak ada yang peduli. Dengan pakaian lusuh dan karung kecil di pundaknya, ia berjalan menuju hutan yang pernah ia dengar dari seorang pedagang. Hutan itu milik sunyi, katanya, dan aku butuh sunyi. Hutan itu menyambutnya dengan hawa dingin dan suara desiran angin yang melintasi pepohonan. Pak Joyo merasa seperti seorang pengembara yang akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya. Ia memilih sebuah goa kecil di sisi tebing sebagai tempat tinggalnya. Goa itu kosong dan gelap, tetapi Pak Joyo tidak memedulikan ketidaknyamanan. Ia hanya butuh tempat untuk tidur, tempat di mana tak ada lagi yang bisa menyakitinya. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan di hutan terasa asing namun damai. Pak Joyo mulai terbiasa dengan rutinitasnya, mengumpulkan buah, mencari air, dan mendengarkan suara hutan yang melodius. Namun, di balik kedamaian itu, kesepian tetap mengintai. Mungkin ini tak jauh beda dari kota, pikirnya, hanya saja di sini aku tak perlu melihat wajah yang tak peduli. Pada suatu sore, Pak Joyo menemukan seekor ular piton besar yang terluka di sudut goa. Tubuhnya gemetar saat pertama kali melihatnya. Ular itu tidak bergerak agresif, hanya terbaring dengan tubuh besar yang tampak lemah. Luka-luka di tubuhnya membuat Pak Joyo merasa iba. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya pelan, meskipun tahu bahwa makhluk itu tak bisa menjawab. Pak Joyo mencoba mendekat, tetapi langkahnya goyah oleh rasa takut. Ia mengambil selimut tua dari karungnya dan memutuskan untuk mencoba membersihkan luka ular tersebut. Tangannya gemetar saat menyentuh sisi keras itu, tetapi ular itu tidak melawan. Dalam keheningan, ia mulai membersihkan luka dengan air yang ia bawa dalam botol kecil. Pak Joyo berbicara lirih, seolah untuk menenangkan dirinya sendiri. "Aku tak akan menyakitimu, hanya ingin membantu." Hari-hari berlalu, dan Pak Joyo mulai merasa lebih akrab dengan kehadiran ular yang kemudian ia beri nama Seta. Meski pada awalnya ia takut, kehadiran Seta mulai membawa kehangatan di tengah kesunyian hidupnya. Setiap kali ia berbicara, Seta hanya menatapnya dengan mata besar yang dalam. Tatapan itu tidak menakutkan, melainkan tenang, seolah menyampaikan rasa terima kasih. Persahabatan mereka tumbuh dalam kesunyian. Seta sering mengikuti Pak Joyo dari kejauhan ketika ia pergi mencari makanan. Pada malam hari, ular itu melingkar di sudut goa sementara Pak Joyo duduk merenung. Kadang-kadang ia berbicara panjang lebar kepada Seta, menceritakan kenangan masa lalunya yang pahit. "Anakku dulu sangat mencintai binatang," katanya suatu malam. "Mungkin kau akan mengingatkannya pada masa kecilnya, kalau saja ia masih peduli." Namun, hidup di hutan tidak selalu damai. Suatu hari, Pak Joyo berhadapan dengan seekor beruang besar yang mendekatinya saat ia sedang mencari buah di tepi sungai. Kakinya membeku oleh rasa takut, dan ia berpikir hidupnya akan segera berakhir. Namun, dari semak-semak, Seta muncul dengan tenang tetapi penuh kewaspadaan. Ular itu bergerak ke depan, berdiri di antara Pak Joyo dan beruang. Beruang itu akhirnya mundur setelah pertemuan yang menegangkan. Pak Joyo merasa napasnya kembali. Ia memandang Seta dengan perasaan terima kasih yang mendalam.
Kau melindungiku, katanya, suaranya bergetar. Seta hanya melingkar kembali di sisinya, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, tidak semua orang memandang Seta seperti Pak Joyo. Ketika warga desa terdekat mendengar tentang ular besar yang tinggal bersama seorang pria tua di hutan, mereka merasa khawatir. Bagaimana jika ular itu menyerang kita? Bisik seorang warga. Ketakutan mulai menyebar, dan akhirnya beberapa orang memutuskan untuk mengambil tindakan. Suatu pagi, saat Pak Joyo sedang membersihkan goa, ia mendengar suara langkah-langkah berat mendekat. Beberapa pria desa datang membawa tali dan senjata. "Kami di sini untuk menangkap ular itu," seru salah satu dari mereka. Pak Joyo berdiri menghadang mereka, wajahnya penuh emosi. "Jangan sentuh dia. Dia tidak berbahaya." Namun, warga tidak percaya. Mereka berhasil menangkap Seta, yang tetap diam dan tidak melawan. Pak Joyo memohon, air matanya mengalir deras. "Dia sahabatku. Dia menyelamatkan nyawaku." Namun, warga tetap membawanya pergi, meninggalkan Pak Joyo yang terjatuh ke tanah, menangis dalam kesendirian. Di desa, Seta diikat dengan tali yang kuat, dipamerkan sebagai tangkapan besar. Namun, ular itu tetap diam, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ketika beberapa warga mulai merasa iba, Pak Joyo datang dengan langkah tertatih-tatih. "Berikan aku kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukan ancaman," katanya, dengan suara yang penuh keputusasaan. Warga akhirnya setuju untuk membiarkan Pak Joyo mendekati Seta. Ketika ia berdiri di depan ular itu, Seta mendongak dengan tatapan yang penuh kelembutan. Pak Joyo berbicara kepadanya, suaranya bergetar oleh emosi. "Maafkan aku, Seta. Aku tak bisa melindungimu." Ular itu tetap diam, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat semua orang terdiam. Melihat ikatan itu, warga mulai percaya bahwa Seta bukanlah ancaman. Mereka melepaskan tali-tali yang membelenggunya, dan Seta merayap kembali ke sisi Pak Joyo. Orang-orang yang menyaksikan itu mulai memahami bahwa persahabatan Pak Joyo dan Seta didasarkan pada sesuatu yang lebih dalam dari rasa takut. Kehidupan di hutan kembali damai, tetapi tubuh Pak Joyo mulai menunjukkan batasnya. Usia senjanya membuat setiap langkah terasa lebih berat. Namun, ia selalu merasa damai karena tahu bahwa Seta ada di sisinya. Suatu malam, ia berbicara kepada ular itu dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Seta, jika aku tak ada lagi, tetaplah di sini. Jangan tinggalkan rumah kita." Pagi itu datang dengan kesunyian yang berbeda. Pak Joyo tidak bangun dari tidurnya. Seta melingkar di sisinya, menjaga sahabatnya hingga akhir. Ketika warga desa datang ke goa, mereka menemukan tubuh Pak Joyo yang tenang, dengan Seta yang setia di sisinya. Goa itu kini menjadi simbol kasih sayang dan persahabatan yang melampaui batas. Warga desa menjaga tempat itu dengan penuh penghormatan. Kisah Pak Joyo dan Seta terus hidup sebagai pengingat bahwa bahkan di tempat yang paling sunyi, cinta dan kesetiaan bisa ditemukan. Hari demi hari setelah kepergian Pak Joyo, Seta tetap tinggal di goa yang menjadi rumah mereka. Goa itu sepi, tetapi penuh kenangan. Warga desa yang telah menyaksikan keajaiban persahabatan antara manusia dan ular sering datang untuk memberikan penghormatan. Namun, setiap kali mereka mendekat, Seta hanya diam, matanya kosong menatap tempat di mana Pak Joyo biasa duduk. Suatu malam, di bawah bulan purnama yang bersinar terang, Seta keluar dari goa dan merayap menuju sungai kecil di dekatnya. Di sana, ia berhenti, memandangi aliran air yang jernih. Itu adalah tempat di mana Pak Joyo sering menghabiskan waktu untuk merenung, berbicara kepada Seta tentang masa lalunya. Dalam keheningan malam, suara gemericik air seperti menggema, seolah memanggil kembali kenangan-kenangan lama. Kisah Pak Joyo dan Seta mulai menyebar ke luar desa. Seorang jurnalis yang mendengar cerita tersebut memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika ia tiba di desa, ia bertemu dengan para warga yang menceritakan detail persahabatan yang luar biasa itu.
Jurnalis itu menuliskan kisah tersebut dalam sebuah artikel yang kemudian menjadi viral, menggugah hati banyak orang di luar sana. Dampaknya luar biasa. Orang-orang mulai berdatangan ke desa, ingin melihat langsung goa tempat Pak Joyo tinggal bersama Seta. Namun, Seta tetap menjaga jarak. Ular itu tidak pernah meninggalkan goa terlalu jauh, seolah menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali. Setiap kali ada orang asing mendekat, ia hanya bergerak perlahan kembali ke sudut gelap goa, menghindari perhatian. Warga desa, yang awalnya takut pada Seta, kini merasa bertanggung jawab untuk melindungi ular itu. Mereka membuat aturan untuk menjaga goa tetap tenang dan bebas dari gangguan wisatawan. Goa itu mulai dikenal sebagai tempat yang sakral, simbol kasih sayang yang melampaui batas manusia dan hewan. Namun, konflik baru muncul ketika pihak luar, terutama para pemburu liar, mendengar tentang keberadaan seekor ular piton besar yang jinak. Mereka melihat Seta bukan sebagai simbol persahabatan, melainkan sebagai trofi yang berharga. Suatu malam, sekelompok pemburu memasuki hutan dengan niat untuk menangkap Seta. Para pemburu membawa alat-alat berat dan senjata. Mereka memasang jebakan di sekitar goa, berharap bisa menangkap Seta tanpa kesulitan. Namun, warga desa yang mengetahui rencana tersebut segera berkumpul. Mereka merasa bahwa mereka harus melindungi Seta seperti halnya Seta pernah melindungi Pak Joyo. Di malam penuh ketegangan itu, warga desa dan pemburu saling berhadapan. Warga membawa obor dan alat-alat sederhana untuk melawan para pemburu bersenjata. Seta, yang merasa ada ancaman, keluar dari goa dan berdiri di tengah mereka. Tubuh besar ular itu berkilauan di bawah cahaya obor, tetapi bukan ancaman yang terlihat di matanya, melainkan ketenangan yang mengingatkan pada sosok Pak Joyo. Konflik itu akhirnya mereda setelah kepala desa, seorang pria tua yang juga mengenal Pak Joyo, berbicara kepada para pemburu. Ular ini bukan hanya hewan. Ia adalah bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh Pak Joyo. Jika kalian mengambilnya, kalian merusak sesuatu yang lebih besar dari hutan ini, sebuah cerita tentang kasih sayang. Para pemburu akhirnya mundur, tetapi ancaman terhadap Seta tidak berhenti di situ. Warga desa sepakat untuk membuat perlindungan bagi goa tersebut. Mereka mendirikan pagar kayu sederhana dan membuat tanda peringatan agar orang-orang tidak mendekat tanpa izin. Bagi mereka, Seta adalah penjaga keheningan dan kenangan Pak Joyo. Sementara itu, Seta tetap hidup di goa dengan tenang. Setiap pagi, ia keluar untuk berjemur di bawah matahari, kemudian kembali ke sudut goa di mana ia pernah berbagi hidup dengan Pak Joyo. Tatapannya kosong, tetapi ada ketenangan dalam gerakannya, seolah ia tahu bahwa bagian terbaik dari hidupnya telah berlalu. Seta digambarkan lebih emosional, meskipun tanpa kata-kata. Ia mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka datangi bersama, seperti sungai kecil, pohon tempat Pak Joyo beristirahat, atau batu besar tempat mereka sering duduk di pagi hari. Gerak-geriknya memperlihatkan bahwa ia merasakan kehilangan. Beberapa warga desa yang pernah berinteraksi dengan Pak Joyo mulai merenungkan hubungan mereka sendiri dengan alam. Seorang ibu desa mungkin menceritakan kepada anaknya, Pak Joyo mengajarkan kita bahwa bahkan makhluk yang kita takuti pun bisa menjadi teman. Pemburu liar adalah simbol dari dunia modern yang seringkali tidak peduli dengan nilai-nilai emosional atau simbolis yang ada di alam. Konflik ini menambah lapisan kompleksitas, memperlihatkan bagaimana hubungan manusia dan alam seringkali diganggu oleh keserakahan. Goa yang sebelumnya hanya dianggap tempat tinggal biasa menjadi simbol persahabatan. Tempat itu dikunjungi oleh orang-orang yang mencari pelajaran tentang kepercayaan, pengorbanan, dan kasih sayang. Mungkin, di suatu hari yang tenang, warga desa melihat Seta untuk terakhir kalinya. Ular itu merayap meninggalkan goa, menuju kedalaman hutan yang tak tersentuh manusia. Ia seolah tahu bahwa waktunya di dunia ini telah selesai, tetapi kenangan tentangnya dan Pak Joyo akan terus hidup. Goa itu tetap kosong, tetapi jejak mereka berdua akan terus diceritakan, melampaui generasi.